Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak dalam ibadah Minggu hari ini yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta James Eri Manahampi sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Manusia cenderung memiliki suatu sifat yang sangat tidak baik. Apa itu? Serakah. Serakah merupakan kebiasaan untuk mau mengambil hak-hak orang lain tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain tersebut. Egosentrisme menjadi kunci dari permasalahan serakah di sini. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Tema peribadahan kita di hari Minggu ini ialah serakah versus tahan uji. Biarlah lewat perenungan kita di hari ini, kita semakin dikuatkan untuk mengekang hasrat serakah dalam diri masing-masing orang. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 24 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tuhan Yesus, Engkau menyibukkan
Jemaat silahkan duduk. Jemaat terkasih, mari berdoa kepada Allah. Maha besar Engkau ya Allah Bapa Tuhan dan penebus kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kebangkitan Yesus merupakan pertanda bahwa apa yang kami imani selama ini adalah sesuatu yang nyata dan patut kami syukuri. Engkau sangat mengasihi kami umat ciptaan-Mu, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi-Mu, yang terbukti dari ketidaksetiaan kami. Tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan tercela yang tidak terhitung berapa kali sudah kami lakukan. Saat ini kami mengaku bersalah dan memohon ampunan-Mu bagi kami. Serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami pun dapat hidup sesuai apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit, Allah pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pada hari ini kembali kami melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu ketika sebentar kami membaca, merenungkan sabda-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, memampukan kami, sehingga kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri, kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Inilah 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan
pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apakah kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan? Sebab pada perjamuan ini tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal-hal aku tidak memuji. Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dimanapun kita berada, dimana kita melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing. Pada hari ini kita diperhadapkan dengan satu judul serakah versus tahan uji. Jadi serakah dibandingkan dengan tahan uji. Ada dua hal yang betul-betul sangat syarat di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik secara pribadi maupun saya mau katakan secara organisasi, secara lembaga, gereja. Lebih khusus GPIB, Kasih Setia Ciledug. Nah, kalau kita melihat konteks apa yang ada di dalam bacaan kita pada hari ini, di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa berbicara tentang sukacita, kegembiraan, yaitu dilanjutkan dengan makan minum bersama, itu memiliki satu latar belakang bahwa mereka merasakan bagaimana pengorbanan Mesias, bagaimana pengorbanan Juru Selamat yang telah nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui peristiwa kematian, kebangkitan Kristus dan naik ke surga. Maka itulah yang menjadi titik tolak kenapa mereka bersukacita, kenapa mereka berbahagia. Nah, bertolak dari situ kemudian pertanyaan kita, kenapa Paulus juga menentang akan sikap seperti itu. Nah, Ibu Bapak, jangan kita langsung mengatakan, Paulus berarti tidak mengikuti dan tidak menyetujui apa yang menjadi kebiasaan, tradisi yang bagus itu, yang kemudian ditolak. Enggak demikian. Kalau kita membaca secara jelas, baik dari pasal yang di sini dan pasal-pasal sebelumnya, maka yang menjadi persoalan begini, bahwa pada waktu itu, jemaat ketika makan dan minum bersama, itu ya kita pakai istilah zaman sekarang, istilah saweran. Kumpullah makanan ini, minuman ini.
Dan kemudian pertanyaan saya seringkali saya berkata, kok ini menjadi tradisi ya? Tradisi di semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau dari timur, kita mau katakan dari Sulawesi Utara ada istilah mapalus. Dari Ambon ada istilah makan patita. Dari Sulawesi Selatan ada juga makan bersama. Dari Sumatera juga ada makan bersama. Yang bahasa daerahnya saya nggak terlalu ingat. Dari Jawa juga ada. Yang semuanya adalah mengumpul bersama dan kemudian mereka makan bersama-sama. Adalah satu tanda, satu gambaran bahwa ini rasa syukur mereka. Nah, bertolak dari masalah ini, maka jemaat yang ada di Korintus, mereka tidak menjalankan itu dengan konsekuen atau dengan seutuhnya. Jadi para donatur, para orang-orang yang bawa banyak ini makanan dan minuman tadi, maka mereka mengumpul banyak. Sementara para pekerja, atau kita katakan orang-orang yang memang pada jam itu, waktu itu dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, maka kemudian mereka tidak bisa hadir. Dan ketika tidak hadir, mereka bekerja. Dan pekerjaan itu banyak di mana? Yang mereka lakukan pekerjaan ya di rumah daripada para donatur-donatur ini. Mereka dikatakan mereka makan gaji di situ. Nah, sebelum mereka datang, maka kemudian mereka buka, mari kita makan bersama. Nah, ketika para pekerja atau jemaat-jemaat yang kita katakanlah yang tidak mampu, jemaat yang miskin karena dia harus banting tulang dan bekerja, dia datang, ya makanan habis. Ketika makanan habis, disinilah yang menjadi persoalan. Bahwa Paulus bilang, enggak benar kalian mengatakan bahwa ini adalah berbicara perjamuan dengan Tuhan. Yang melibatkan seluruh warga jemaat, yang melibatkan seluruh. Tetapi fakta kenyataan yang terjadi kalian makan. Ketika orang-orang yang memang membutuhkan makanan dan minuman seperti ini, itu mereka tidak dapat. Nah, dari situlah yang menjadi akar masalah mengapa Paulus menentangnya. Oleh karena itu jangan kita berpikir kalau begitu makan minum gak boleh ada di dalam gereja. Bukan itu. Yang ada di dalamnya adalah kita harus melihat berbicara tentang keadilan. Berbicara tentang kebersamaan. Saya selamanya mau menegaskan berbicara makan dan minum di GPIB itu seringkali pernah dilarang. Dari tahun 70-an, 80-an ibadah-ibadah keluarga janganlah makan minum karena banyak jemaat tolak karena tidak punya persiapan. Bukan itu. Yang kita mau katakan bahwa jangan menjadi beban jika kita berada di dalam persekutuan bahwa makan minum adalah satu tanda kasih. Tanda rasa syukur bahwa Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah melakukan berkat-berkatnya di dalam kehidupan pribadi, kehidupan gereja. Maka marilah kita menjalankannya itu dengan semua, dengan seutuhnya. Sehingga jangan itu yang menjadi beban, itu yang menjadi persoalannya. Tetapi kalau kita bisa ya kenapa tidak? Kalau tidak juga ya kenapa? Yang ada adalah bahwa berbicara tentang menjamu atau kita memberikan jamuan kepada tamu-tamu yang datang adalah satu tanda ini loh kasih yang aku miliki. Nah, kasih yang aku miliki jika secara material dia tidak memenuhi atau tidak sesuai, ya jangan kita paksakan. Ya jangan kita pergi ngutang, jangan kita pergi cari ke sana ke sini, atau pada akhirnya kita bilang ya sudahlah Tuhan saya nggak bisa bikin ibadah, kita menolak persekutuan ini. Itu yang keliru. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara, yang menjadi titik tolak bahwa bagaimana kasih ini kembali lagi saya selamanya mau katakan tergantung dari diri kita. Itulah ego. Ego manusia tidak bisa kita katakan sangat sulit untuk kita melawan. Kenapa saya mau bilang kita sangat sulit melawan? Karena apa sih ego itu? Apa sih aku itu? Aku yang kalau kita mau definisikan, coba kita baca kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah memberitahukan kepada Adam dan Hawa, jangan makan minum. Jangan makan dari buah pohon ini. Yang lain boleh kalian makan.
Maka ketika iblis datang, maka iblis bilang, jika kau makan ini, maka engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Ini persoalannya, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih. Bahwa pada intinya, pada hakikatnya manusia mau menjadi sama seperti Tuhan. Apa sih yang mau menjadi sama seperti Tuhan? Kita mau berkuasa. Kita mau segala-galanya orang yang dengar kita. Kita mau orang yang tunduk kita. Kita mau semuanya apa yang kita katakan orang bertepuk tangan. Pertanyaannya, layakkah kita menerima seperti itu? Menurut saya enggak layak. Kenapa enggak layak? Karena memang kita bukan apa-apa. Kita adalah manusia hanya karena kasih karunia. Maka kita bisa melakukan, mengasihi sesama kita manusia. Karena pada intinya itu tadi saya katakan, bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa, kita mau menjadi sama seperti Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mau mengalahkan ego ini? Egosentris ini yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya selamanya mau katakan tahu diri. Ibu bapak saudara-saudara jangan bicara tahu diri, oh saya tahu nama saya James Manahampi. Bukan itu tahu diri. Tetapi saya tahu diri ketika saya memahami, ini loh kekurangan saya, ini loh kelemahan saya, ini loh kelebihan saya. Dan dari sini maka bagaimana Tuhan mau memakai saya, agar supaya bagaimana saya bisa menyalurkan akan kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan di dalam saya menjalankan semuanya ini, saya kembali terikat. Apa sih yang menjadi tatanan-tatanan yang ada? Jika pada hari ini kita diingatkan, jika ini adalah perjamuan Tuhan, maka marilah semua yang dilibatkan dan terlibat sebagai warga jemaat. Ibu bapak secara pribadi kita bisa lihat ketika kita melakukan ibadah-ibadah syukur, kita melakukan ibadah-ibadah keluarga, kita mengundang, maka marilah mau melihat. Jika kita memberi, kita memberikan menjamu dengan makanan. Bukan itu yang utama, bukan itu yang pertama. Tetapi itu adalah hanya sekedar tanda kita mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan sudah mengasihi. Jika kita tidak mampu memberikan makanan yang kita lihat di orang-orang lain, maka janganlah kecil hati. Tetapi marilah kita mau mengatakan, membuka pintu hati, membuka pintu rumah, kita sudah kembali menuju kepada yang Tuhan kehendaki. Catatan yang kedua, di gereja-gereja seringkali, dan ini saya selamanya mau ingatkan, saya wanti-wanti kepada para panitia-panitia, jika kita merayakan hari-hari besar, Natal, Paskah, atau hari ulang tahun gereja dan seterusnya, panitia atau memutuskan 400 orang yang datang. Nanti seksi konsumsi bilang, enggak datang lah itu 400, kemungkinan 350 lah. Udahlah, kita sepakat, biar aja itu panitia sudah 400, kita 3,5. Dari yang 3,5 seksi konsumsi, maka kemudian datang ke tukang masak bilang, enggak 350, 300 lah. 300 dimasak, yang datang 600, ributlah kita di luar. Pertanyaan yang mendasar, siapa sih yang salah? Siapa sih yang tidak memahami bahwa ini loh? Nah, saya selamanya mau mengatakan, di mana jujur kita bikin pesta orang kawin. Saya kira di sini ibu bapak saudara-saudara, kita pasti punya keluarga, kita bisa biasanya anak kita, ini kita mau kawin. Undangan itu berapa? Undangan 200, minimal kita kali 2. Jadi berarti undangan keluar 200, kita siapkan konsumsi 400. Kalau orang kawin atau kita punya pesta, kita jaga kredibilitas kita jaga harga diri kita supaya jangan dipermalukan. Tapi bicara acara perjamuan Tuhan, kita mau injak-injak. Jujur, kita seringkali terjadi dan kita melakukan akan hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu, berhentilah kita mengandalkan ego dan aku kita. Kita kembali bahwa bagaimana dikatakan di sini bahwa serakah versus tahan uji. Itu tadi yang saya katakan, serakah manusia mau menjadi seperti sama kayak Tuhan, dia mau berkuasa, maka dia terjebak kepada hidup yang serakah. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya maka dia akan mengalami tantangan, dia akan mengalami perubahan-perubahan.
Sehingga ketika dia melakukan segala sesuatunya, karena dia melakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka disitulah dia bertahan. Emas bisa kita katakan emas ketika kita bisa melihatnya, kemudian ketika kita membakarnya, memasaknya, baru kita akan melihat, oh ini adalah emas dan sebagian ini adalah tembaga atau yang lain-lain. Semuanya harus dibakar, semuanya harus melalui satu proses. Proses bahwa kita tahan uji, enggak segampang, enggak kita berpikir segampang kita membalik telapak tangan. Sangat sulit, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku terkasih. Kenapa? Karena pada intinya kita hanya mengandalkan diri kita. Oleh karena itu, marilah kita mau bersama-sama melihat di dalam peristiwa kita sekarang diam di rumah. Peristiwa COVID-19 yang sebenarnya pada hakikatnya kalau banyak teori mau mengatakan dia bukan menjadi satu ancaman yang sangat besar, tetapi dia menjadi satu ancaman yang sangat besar, menjadi sangat mendunia. Kenapa? Karena kembali persoalan keserakahan manusia itu sendiri. Ketika aturannya jangan keluar, ketika aturannya jangan begini, semuanya dilewati. Ketika semuanya mau melakukan ini, semuanya berpikir, saya enggak lah. Saya lebih kuat lah, saya bisa lah, dan segala sesuatu argumentasi. Dan pada akhirnya ketika kita terkapar, maka kemudian kita berteriak, Tuhan di manakah engkau? Tuhan sudah mau mengatakan kepada kita, mari kita menyikapi, kita belajar dengan peristiwa-peristiwa yang ada atau fenomena-fenomena yang ada bertumbuh berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, bertolak dari situ, maka marilah kita membangun hidup yang positif sehingga imun kita menjadi kuat. Marilah kita membangun jika kita sudah berada di dalam satu, kita katakan sekian bulan. Ada yang tidak kerja, ada yang hanya mengandalkan gaji pokok, bahkan ada yang hanya mengandalkan setengah dari gaji yang mereka miliki. Di mana kita mau menempatkan kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang baik? Bahwa marilah masih bisakah kita menyisihkan, kita membantu. Kalau masih bisa, kenapa tidak? Kalau tidak bisa, ya mau bilang apa? Dari sinilah yang kita bisa bersama-sama mau melihat. Tetapi jangan sekali-sekali kita berpikir yang aneh-aneh. Berpikir, masih ada uang kas gereja itu kan ada 1, sekian M itu kan. Ibu bapak, saudara-saudara, uang kolekte adalah uang Tuhan. Itu yang harus jadi sasaran kita, yang harus menjadi penekanan. Berbicara uang Tuhan, pengelolaan dan pengeluarannya harus bertanggung jawab. Enggak dengan kita kumpul, suara memutuskan kita belanjakan. Itu aturan dari mana? Berbicara uang Tuhan, berbicara untuk Tuhan. Ingat tadi saya katakan persekutuan. Yang Paulus tentang adalah ketika hanya sebagian orang yang dapat. Kalau kita mau bicara ini uang Tuhan, kita ada 400 sekian kakak. Bagi itu 400 sekian. Jangan bilang, itu hanya untuk orang. Siapa yang mampu di sini? Jangan kita sombong dan jangan kita angkuh. Nah, oleh karena itu saya mau katakan bahwa berbicara COVID ini jangan kita pikir, Pak, kan tinggal berapa bulan. Siapa bilang tinggal berapa bulan? Jika kita katakan Juli, ini andai-andai Juli selesai, kita masih punya waktu recovery atau mengembalikan, dan itu tidak dalam 1 minggu, ibu bapak, saudara-saudara. Itu memakan waktu 3 bulan, 4 bulan. Sehingga dari 3-4 bulan maka kita akan kembali menjadi stabil. Itu teorinya. Nah, ini terus kita hambur-hamburkan sekarang. Dan oleh karena itu saya mau katakan, jangan berpikir bahwa kami selaku Majelis PHM tidak melaksanakan apa-apa. Salah. Kami akan melakukan apa yang bisa kami perbuat. Adalah hanya untuk hormat kemuliaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri peristiwa COVID ini. Saya mau katakan bersyukur. Kenapa bersyukur? Di sini kita kembali mengenal diri kita, memahami siapa kita. Di sini kita mengendalikan ego kita, aku kita. Di sini kita mau mengatakan, Tuhan Engkau berkarya di dalam peristiwa apapun. Mari kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Bukan keinginan, kehendak kita pribadi-pribadi dengan kita punya asumsi yang lain-lain. Berbuat, berserah, mari membantu.
Jika kita diminta bahwa bagaimana kita memberikan, kalau kita lebih, silakan. Mari kita bersama kita kumpul, mari kita bagi-bagi kepada setiap orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Bahwa dikatakan di sini, serakah dengan tahan uji. Mari kita uji, serakahkah kita? Atau kita tetap tahan uji? Jawabannya ibu bapak saudara-saudara. Amin. Mari kita ada dalam saat teduh. Selesai. Yesus berpesan dalam firman-Nya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, Yesus bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan percaya kita. Berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli, biarlah dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur, berterima kasih di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Walaupun kami berada di dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, kami masih memiliki waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Oleh karena itu, biarlah melalui persekutuan kami di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing, kami bisa mengoreksi, kami bisa mengasah diri kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa berada menahan uji. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, kami percaya selaku manusia yang berdosa kami diperhadapkan dengan keserakahan, dan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tetapi kami percaya juga hanya dengan kasih karunia, maka keserakahan itu dapat dinyahkan ketika kami hanya bersandar kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, sempurnakan perenungan kami pada hari ini. Biarlah kami bisa benar-benar untuk mau melaksanakan perjamuan Tuhan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Dengan kami memahami siapa kami, apa kami, dan bagaimana kami, untuk kami melaksanakannya hanya untuk hormat kemuliaan kepadamu. Jauhkan kami ketika kami terjebak yang hanya mementingkan akan keserakahan kami, yang hanya mementingkan kepentingan kami, bahkan yang hanya mementingkan teori-teori yang menurut kami itu adalah pengalaman-pengalaman kami, sehingga di dalamnya ya Bapa, kami berada di dalam kehidupan, di dalam perayaan, di dalam persekutuan dengan hanya mementingkan diri dan tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan menyempurnakan perenungan kami, memampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi saluran berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup, sehingga melalui menjadi saluran berkat Tuhan, kami berada dalam proses tahan uji
untuk kami tidak berada di dalam keserakahan itu. Tuhan memberkati kami semua pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, di minggu ke-6 sesudah Paskah ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, dan juga semua umat manusia yang berada menjadi korban dan juga berada dalam peristiwa-peristiwa COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Tuhan pimpin, tuntun, jauhkan mereka sehingga di dalam berbagai macam mara bahaya berikan hati yang penuh dengan sukacita, berikan hati penuh dengan ketenangan. Begitu juga kepada pemerintah-pemerintah kami, khususnya pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan mau memberikan kepada mereka hikmat sorgawi sehingga di dalam mengatasi peristiwa ini semuanya bisa keluar hanya karena pimpinan, tuntunan, dan karya kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa gereja-Mu di seluruh muka bumi, teristimewa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan lebih khusus jemaat-Mu GPIB Kasih Setia Ciledug Tangerang. Tuhan, kami juga diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, hambatan. Kami juga diperhadapkan dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Tapi kami juga sadari, kami masih memiliki berkat-berkat, saluran-saluran berkat yang Tuhan karuniakan. Baik melalui saudara-saudara kekasih kami, selaku warga jemaat sektor 1 sampai dengan 8. Maupun juga ada simpatisan-simpatisan yang bisa memberikan, menyalurkan bantuan-bantuan mereka. Sehingga di dalamnya kami bisa membagi kasih kepada orang-orang yang benar-benar yang sangat membutuhkan terhadap peristiwa, menjadi korban peristiwa epidemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Bapa, jadikan kami semua menjadi saluran berkat Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukannya kepada saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam kekurangan yang betul-betul sangat memprihatinkan. Tetapi biarlah juga dengan peristiwa ini kepada saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam keprihatinan tersebut. Mereka bisa membuka diri, mereka bisa mengatakan, Tuhan tolong, mereka bisa mau bersama-sama dengan sesama warga jemaat, sehingga pada akhirnya semuanya bisa diatasi. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun semuanya. Jemaat-Mu yang berada di dalam sakit penyakit, yang baik ada di rumah-rumah maupun juga yang dalam proses pemulihan di rumah sakit, kiranya Tuhan Engkau berkati upaya-upaya yang dipakai, baik melalui makanan, minuman, maupun juga obat-obatan, peralatan medis, bahkan juga para medis dan dokter, sehingga kesembuhan yang sempurna itu bisa mereka miliki. Tuhan menyertai, memberkati mereka semua. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk semua presbiter-Mu yang ada di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 jemaat-Mu kasih setia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorgawi, sehingga di dalam mereka menerjemahkan peristiwa lepas peristiwa yang terjadi di tengah-tengah COVID-19 ini. Kuatkan mereka, mampukan mereka melihat segala sesuatunya adalah hanya untuk hormat kemuliaan kepadamu. Oleh karena itu, Tuhan pimpin, tuntun mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk kami selaku orang tua, selaku suami atau istri yang bekerja, atau istri yang mendampingi suami. Kiranya Tuhan selaku orang tua, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, agar kami mampu bertahan, memiliki pikiran yang positif, memiliki imunitas yang kuat dan tangguh, sehingga kami tidak terjebak di dalam virus tersebut. Begitu juga dengan anak-anak terkasih kami, cucu-cucu terkasih kami. Maka biarlah ketika sisa-sisa waktu yang kami miliki untuk kami bisa bersama-sama, kami bisa saling mendekatkan, kami saling menguatkan, sehingga kami masing-masing saling memahami, mengetahui apa yang menjadi fungsi, tugas, tanggung jawab kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup ini, kami makin setia, kami makin positif, kami makin bergembira, kami makin memiliki pikiran yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga ya Bapa, kami tidak mengalami penurunan daripada imunitas ini, sehingga virus ini bisa mampu menyerang kami. Karena kami percaya virus ini bisa Tuhan kalahkan melalui kesetiaan, ketaatan,
kepada kami semua selaku orang yang percaya. Tuhan menyertai semuanya ini. Kami serahkan segala perjalanan kehidupan gerejamu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat terkasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Saat ini, terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dalam kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Lihatlah
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah selesai.